ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di tempat yang luar biasa indahnya ini di Kalkuta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Sebelum memulai kata sambutan ini, mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Dr. Abdul Karim Batubara, Kaprodi Ilmu Perpustakaan UINSU, yang kami hormati juga para dosen dan mahasiswa yang juga ikut hadir di kegiatan ini. Salam hormat saya juga kepada Kakanda Samsul Agus, founder komunitas Binjai Kota Cerdas. Kemudian kepada Bapak Ibu, baik sebagai kepala sekolah maupun pengelola perpustakaan di Kota Binjai yang tercinta ini, selamat datang. Yuk kita beri tepuk tangan dulu buat acara yang luar biasa ini. Ini dibicarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya Pak Karim. Ada pembicaraan di awal untuk melakukan MOU, ada pengabdian masyarakat dari UINSU. Pak Karim, ini adalah kegiatan yang kesekian kalau MOU dengan perguruan tinggi. Kita juga pernah dengan FEBI UIN. Saya lupa tahunnya 2018 atau 19 ya, lupa. Nah, itu kita juga melakukan pembinaan finansial, kemudian membuka komunitas baca di Langkat ya, rumah baca di Langkat. Kemudian juga kalau dengan USU, sejarah USU itu kalau KBKT sudah kedua melakukan kerjasama juga dengan pihak perguruan tinggi. Kalau dengan yang lembaga lain atau perusahaan lain itu juga kita sudah lakukan. Teman-teman di sini kami mengungkapkan rasa gembira bahwa ini adalah event yang memang kita komunitas Binjai Kota Cerdas ini konsen di sini sejak didirikan tahun 2016. Kemudian ini juga sudah berbadan hukum Pak Karim. Kita sudah berbadan hukum sejak 2018. Jadi itu sebabnya kalau kita mau melakukan mau melakukan kerjasama itu lebih dimudahkan. Karena memang kita sudah menjadi lembaga yang otoritasnya sudah berbadan hukum. Teman-teman, mungkin saya ceritakan sedikit komunitas Binjai Kota Cerdas tadi muncul karena kegelisahan kami bersama waktu itu, karena minat baca yang rendah dari hasil survei PISA dan sebagainya. Indonesia menempati peringkat yang tidak menggembirakan. Itu sudah mungkin teman-teman juga sudah baca. Untuk itulah kita menyahuti dengan membuka lapak baca di lapangan Merdeka. Diawali waktu itu kita membuka lapak baca di lapangan Merdeka. Kemudian dilanjutkan dengan beragam aktivitas yang insya Allah sampai sekarang masih kita aktif. Tapi lapak baca kita berhenti sejak pandemi 2019. Hanya saja kegiatan kita sekarang banyak di daring. Kemudian juga partisipasi kita banyak menggerakkan literasi di Provinsi Sumatera Utara. Ini biasanya bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara, yang banyak kita lakukan belakangan. Teman-teman, ini saya ceritakan sedikit adalah video yang sempat saya buat walaupun masih amatiran ya. Ini di sekolah SD 027688. Saat itu kepala sekolahnya masih baru di situ. Kemudian saya diajak untuk ke sekolah ini. Maka kalau saya diajak ke sekolah, saya ingat di SD 52, ada yang SD 52 ya di sini. Nah, SD 52 juga saya pernah ke sana sebelum pandemi itu Bu. Ada kepala sekolahnya Ibu Sri Dayati ya. Itu saya juga pernah ke sana. Yang saya lihat dulu adalah perpustakaan, karena kita memang konsen di situ. Kita lihat perpustakaan. Kemudian kita melakukan hal-hal yang
sesuai dengan yang kita mampu. Dan ini contohnya ketika saya melihat perpustakaan di SD 027688, maka memang perpustakaan menjadi tempat yang menyedihkan bagi saya waktu itu. Dan ini bukan hanya SD ini ya, tapi beberapa SD yang saya juga sudah kunjungi. Saya pernah ke SD 72, SD dulu Ibu Naim ya. Di situ kemudian ada SD-nya Ibu Julita yang saya kenal, lupa namanya karena ini ya. Kemudian SD saya juga pernah ke Saku, kemudian Muhammadiyah, Rosin dan sebagainya ya. Untuk SMP hampir semua udah kita masukin. Yang perlu kita gerakkan di situ adalah memang gurunya dulu. Kalau memang gurunya sudah memahami esensi atau substansi dari literasi atau katakanlah dulu masih istilahnya membaca, maka aktivitas-aktivitas di sekolah akan hidup. Jadi ini juga yang saya sampaikan kepada SD 027688. Maka saya melakukan, setelah saya lihat perpustakaannya, saya bilang obatnya satu nih Pak, literasi saya bilang. Maka saya melakukan ini Bapak Ibu teman-teman di sini. Sampai saya teknisnya pun saya lakukan. Read aloud gitu ya. Kemudian bagaimana membuat literasi di lapangan, karena selama ini kan buat seperti itu tapi mandek akhirnya. Pengelola perpustakaannya lelah, gurunya lelah, kepala sekolahnya pun pusing kan gitu. Kenapa? Karena memang aktivitasnya monoton. Ini yang paling banyak kita lihat, yang saya pernah jumpai, aktivitas literasi di sekolah itu monoton. Sekedar menggelar lapaknya atau tikarnya, kemudian melakukan aktivitas baca, selesai, atau baca, dia menceritakan kembali, selesai. Jadi aktivitas-aktivitas monoton itu membuat gerakan literasi menjadi juga membosankan bagi pengelola dan juga mungkin bagi guru yang lain, sehingga ada banyak alasan untuk tidak meneruskan. Ini yang banyak terjadi. Namun Bapak Ibu lihat bahwa di sekolah ini karena dasarnya sudah kita beri, pemahamannya sudah kita beri, kemudian kepala sekolahnya juga memang mau dan guru-gurunya juga berkehendak, di situ akhirnya jalan. Dan tahun 2022 kemarin kalau tidak salah saya terpilih sebagai sekolah inspiratif nasional untuk gelar apa ya, seputar literasi. Nah, ini nih yang bisa saya sampaikan sedikit. Ini pendampingan yang sudah saya lakukan sebagai praktik baik, katakanlah seperti itu. Tetapi yang paling ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kita melakukan, Bapak Kepala Sekolah melakukan, atau saya melakukan pendampingan atau yang lainnya, kalau tidak ada kunci dari kata mau, maka tidak akan terjadi. Yang penting bagi kita adalah mau dulu. Karena literasi ini adalah sesuatu yang melelahkan. Literasi, kegiatan-kegiatan literasi ini sesuatu yang melelahkan. Tapi kalau kita mau dan akhirnya mencintai, maka literasi ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang menumbuhkan kebahagiaan kepada kita. Kabarnya sekolah ini anak-anak yang tidak bisa membaca, akhirnya bisa membaca dengan gelar-gelar seperti yang rutin dilakukan. Maka kata kunci untuk mengembangkan literasi di sekolah adalah mau, konsisten. Dua kata kunci ini saja, nanti yang lebih tentu saja Bapak-Bapak narasumber di depan ini akan menyampaikan lebih dalam lagi. Karena kalau saya dimulai hanya dari kata mau, tekadnya hanya mau. Alasan lainnya yang sering muncul adalah kami tidak punya perpustakaan. SMP Negeri 13 juga dulu tidak punya perpustakaan. Saya juga melakukan pendampingan di sana, diminta oleh kepala sekolahnya. Dan saya bilang, lakukan literasi. Literasi itu obat, karena literasi itu nanti banyak cabang-cabangnya. Ada literasi membaca dan menulis, itu kan dasar ya. Kemudian ada literasi finansial, guru-guru ekonomi silakan di situ. Kemudian ada literasi numerasinya. Berarti kan banyak guru yang bisa terlibat ya. Ada literasi sainsnya. Ada literasi digitalnya. Ada literasi kewargaan dan budayanya di situ. 6 literasi dasar yang disampaikan oleh Badan Ekonomi Dunia 2015 itu sudah mencakup banyak hal. Sekarang orang bilang ada literasi hukum dan sebagainya. Ada literasi nanti ketenaga kerjaan dan sebagainya. Itu juga adalah bagian-bagian dari literasi yang sekarang sudah berkembang luar biasa pesat. Jadi saya pikir hadirnya teman-teman kemari nanti ini adalah ruang yang sangat bagus untuk kita saling membagi praktik baik, kemudian berbagi informasi dan menyerap informasi. Saya pikir zamannya sekarang tidak ada lagi sekolah saya lebih bagus, sekolah kamu tidak bagus, atau sekolah saya
fokusnya adalah misalnya di kegiatan literasi sekolah Anda, misalnya kegiatan olahraga. Tetapi bagaimana kita meng-ATM kegiatan teman-teman kita dengan kesadaran bersama bahwa maju dan tumbuh bersama itu lebih baik daripada kita sendiri. Saya berharap sebenarnya dari forum yang luar biasa ini nanti ada jejaring, apakah nanti dibuat komunitasnya atau dibuat jejaringnya, tidak harus dari KBKC karena teman-teman mungkin akan membuat lembaga sendiri atau komunitas sendiri dari SD aja, atau bersatu kita di sini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan ini bisa sharing informasi, berbagi praktik baik. Tidak saatnya kita menyimpan-nyimpan sekarang. Itu sebabnya dengan Pak Samsul Agus sebagai founder KBKC saya bilang bagikan apa yang bisa dibagikan, karena mungkin itulah yang cuma bisa kita bagikan. Amal ibadah yang bisa kita bagikan mungkin hanya literasi. Di teman lain mungkin ada yang lain. Tapi kalau dibagi bersama, kita bisa ATM bersama, kemudian kita maju bersama. Luar biasanya kota kita ini nanti. Kan gitu, mudah-mudahan. Kalau yang saya baca literasi, makin baik tingkat literasi, makin baik kesejahteraan. Itu pernah saya baca teman-teman. Dan makin baik tingkat literasi kita di kota Binjai, insya Allah Binjai juga menjadi lebih sejahtera, lebih religius tentunya. Ini teman-teman, terima kasih Pak Karim sudah mengajak KBKC untuk turut serta dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan forum ini menjadi tempat kita untuk berbagi nanti, berdiskusi. Kemudian ada tindak lanjut dari sini. Siapapun yang mau melakukan, tidak ada masalah bagi komunitas kita. Karena komunitas kita mungkin hanya sebagai media di sini. Sekali lagi terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum. Mohon maaf saya apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.